Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini saya akan menyampaikan perkuliahan terbuka yang dibiayai oleh Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Ini adalah institusi tempat saya bekerja ya. Nama saya sendiri adalah Ahmad Ibrahim Badri. Saya merupakan pengajar di SKSKUI ini. Nah, dalam kaitannya dengan perkuliahan tersebut, ya, saya akan menyampaikan materi terkait dengan memahami apa itu strategis dan global ya. Suatu refleksi filsafati dan aplikasi teraturannya dalam riset multidisiplin pada kajian Jepang. Nah, di dalam kaitannya dengan ini, ya, saya akan menyampaikan 4 aspek. Pertama, etimologi dan makna istilah strategis dan global, kontekstualisasi karakter strategis dan global dalam riset, pendekatan riset multidisiplin, dan kemudian menuju Society 50 di Jepang dan perbandingannya sebagai contoh kasus ya. Nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa lihat presentasinya di atas ini gitu ya. Di dalam bagian yang pertama ini ya, saya mulai dari pemahaman itu strategis itu seperti apa. Ya. Dalam etimologinya ya, yang namanya strategis itu adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu stratagem atau strategima ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah akal bulus dan daya upaya ya. Namun demikian ini punya pengertian yang lebih teknis ya setelah dikembangkan gitu ya, selain akal bulus dan daya upaya saja ya. Nah, menurut kamus Merriam-Webster yang Bapak Ibu bisa akses atau teman-teman bisa akses di internet ya, ini dipahami dengan cara yang berbeda ya. Pertama dalam konteks militeran ya, ini kaitannya dengan pengambilan keputusan ya. Dan yang kedua terkait dengan metodenya ya. Ini kaitannya dengan bagaimana merealisasikan rencana. Ini biasanya kalau ini nanti dalam konteks manajemen, dan yang terakhir ini terkait dengan soal adaptasi ya. Ini bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi yang kompleks sekarang ini gitu ya. Dalam perkembangan yang kemudian ya, terutama di bidang manajemen ya, saya sarikan di sini apa yang disampaikan Anthony E. Henry. Jadi ini konteks strategi itu sebenarnya lahir dari konflik tertentu atau kita ingin merealisasikan kepentingan tertentu misalnya. Dalam konteks perang misalnya, dia mengutip Karl von Clausewitz ya, ini seorang ahli strategi militer. Perang itu bersifat instrumental menurut Clausewitz ya, dari Jerman dia ini. Nah, ini perlu diperhatikan. Apakah keuntungan yang kita bisa peroleh dari perang gitu? Apakah lebih banyak kerugiannya ya? Jadi nanti akan masuk dalam cost and benefit analysis gitu. Kalau dalam konteks ini ya. Nah, ini penting sekali ya di dalam pemahaman atas strategi yang tadi kita singgung gitu ya. Jadi strategi itu merupakan suatu perwujudan dari bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan mengurangi resiko yang seminimal mungkin ya. Dalam kaitannya dengan global ya, itu kan istilah global ini ada beberapa pengertian yang kita bisa pelajari dari Jean-Luc Nancy, dia seorang filsuf Prancis ya. Nah, ini dia membedakan antara global dan kemudian mondial ya. Jadi dalam proses global itu yang berasal dari kata globe, bola dunia, ini globalisasi berarti bahwa hal ini terjadi di dalam dunia kita, di dalam bumi maksudnya. Sementara kalau mondialisasi, ini dari kata mundus, ya artinya dunia, dia merupakan suatu proses pembentukan dunia. Nah, beda antara globalisasi dan mondialisasi, karena mondialisasi dalam konteks historisnya, misalnya dalam pemikiran Nancy ini, yang saya baca gitu ya, dan mudah-mudahan saya juga tidak salah memahaminya, ya, itu misalnya dia menyinggung soal Roma, ya, Roma itu kan membentuk dunia kita pada hari ini. Begitu juga dengan imperium-imperium lainnya ya. Sampai misalnya yang terakhir adalah kolonisasi oleh Eropa misalnya. Mereka membentuk dunia kita ya.
membentuk keilmuan kita gitu ya, dan kita sekarang ini berkiblat kepada Eropa rata-rata ya, kepada Barat gitu ya, untuk soal culture misalnya. Dan ini bagian dari proses colonization by culture kan. Nah, ini menjadi salah satu ciri dari pembentukan dunia ya. Dalam kaitannya dengan kajian di SKSGUI ini ada beberapa program studi yang cukup menarik dan Bapak Ibu dan teman-teman semua kalau tertarik bisa mendaftar di sini gitu ya. Ada kajian gender, ketahanan nasional, intelijen, itu bisa imigrasi dan juga BNN, ini kelas kerjasama yang kami lakukan. Kemudian ada kepolisian, ya. Kemudian ada terorisme, pengembangan keorkaan, dan kajian wilayah, ya. Ini kajian Jepang, Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan Islam, ya. Dan kemudian kajian doktor, ya. Ini mencakup semua prodi magister tadi, gitu ya. Dari semua prodi ini, saya akan membahas satu aspek, ya, yaitu kajian Jepang, gitu ya. Nah, ini di sini pertama saya ingin memahami dulu apa yang disebut dengan kajian wilayah ya. Setelah saya membaca dan juga mudah-mudahan saya juga tidak keliru di soal ini gitu ya. Ada companion di Two Urban and Regional Studies dan satu buku lagi di Comparative Area Studies ini ya. Jadi di situ saya lebih memahami bahwa yang namanya area studies itu ternyata kok bisa disamakan dengan regional studies gitu ya. Padahal ini kan dua istilah yang berbeda ya. Sepemahaman saya ya, jadi area itu skopnya lebih kecil daripada region misalnya. Kalau kemudian nanti region nanti lebih kecil daripada kontinen misalnya. Nah ini seperti itu ya dalam pemahaman saya. Tetapi seringkali ternyata bisa dipersamakan. Area itu bisa mencakup wilayah yang lebih luas dan bisa mencakup juga region ternyata. Ini kalau kita baca di buku-buku tersebut gitu ya. Sementara definisi-definisi yang terkait dengan soal itu saya masih melihat ada beberapa perspektif yang cukup membingungkan ya buat saya sih jadi pemilahannya tidak cukup clear gitu ya. Nah, yang terkait dengan misalnya apa area maupun misalnya kayak suburban gitu ya, yang ini juga menjadi sesuatu yang kemudian bisa dipahami dengan caranya masing-masing. Di pemahaman saya yang lebih jauh juga kemudian bersinggungan dengan kajian Jepang sebagai model kajian strategis dan global ini ya. Saya melihat bahwa kajian Jepang itu bisa jadi problematik ketika dikatakan sebagai kajian wilayah. Pertama karena Jepang itu merupakan satu negara, ya, bukan suatu region, ya. Kalau region kan wilayahnya nanti masuk di Asia Timur kalau Jepang itu ya. Kayak tadi Middle East ya atau Timur Tengah itu kan region di Asia sana. Di Asia yang lebih jauh gitu kan, di Asia Timur tapi sebelah sana lagi gitu kan. Nah ini menjadi salah satu hal yang kemudian makanya disebut dengan Middle East gitu ya, karena dia di tengah gitu kan, timur tapi bagian tengah. Kalau kan Jepang sama Tiongkok atau kemudian juga Korea itu kan di timurnya agak bagian atas. Ini menjadi sesuatu yang sulit untuk kita pahami kalau ini dianggap sebagai kajian wilayah gitu ya. Kayak misalnya di contoh karya ilmiah ini ya, di Tai Wei Lim, dia melakukan studi tentang History and Regional Area Studies of Hachioji ya, Tokyo Western Frontier ya. Kalau saya membaca bukunya ini satu wilayah di luar Tokyo ya, pinggiran gitu ya, kayak suburban gitu ya, disebutnya sebagai regional area. Nah ini semakin bingungkan gitu ya, dan buat saya ini menjadi sesuatu hal yang challenging gitu ya, menantang untuk dipahami secara lebih jauh gitu ya.